Oke, untuk teman-teman yang masih pemula banget dan masih ngeraba-ngeraba tentang cara main gitar gimana gitu. Pastinya kan buat teman-teman yang masih pemula itu bosannya genjrengannya gitu-gitu doang, gitu-gitu aja gitu. Pengen sih buat ada yang agak beda, misalkan kayak main kayak gini. Nah, itu tuh gampang banget loh. Secara gitu aku dari pengalaman aku lihat-lihat YouTube gitu, itu gampang banget gitu. Jadi nggak pakai pusing, nggak pakai bingung, nggak pakai ribet, itu gampang banget. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke? Pas banget untuk video ini, kita akan pelajari bagaimana cara main melodi yang gampang banget untuk pemula secara otodidak. Oke, tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Lebih kurang 3 atau 4 hal yang harus kalian perhatikan di sini. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, kalian itu sebelumnya harus sudah tahu letak-letak chord di mana gitu, baik yang mayor maupun yang minor. Yang mayor itu misalkan A, B, C, D, E, F, G. Kemudian untuk yang minor, kalian juga harus sudah hafal, misalkan A minor, B minor, C minor, D minor, E minor, F minor sampai dengan ke G minor. Itu kalian juga sudah harus tahu letaknya gimana. Misalkan contoh untuk E minor kayak gimana, kayak gini nih. A minor, D minor. Nah, kalian harus sudah tahu gitu letak-letaknya, biar nanti waktu kita mau combine-kan ke misalkan agak main melo gitu, karena kalian sudah tahu letak-letak untuk kuncinya. Jadi kita tinggal mainkan di petikan sama di jari kita. Oke, itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua ini aku mau tekankan bahwasanya teman-teman harus hafal dulu fungsi jari-jari ini. Biasanya nih ya, kalau pengalaman aku secara otodidak, aku nih ya, kalau untuk yang jempol, aku fungsikan itu dia untuk metik yang tali 6, 5, 4. Itu pasti aku pakainya jempol. Oke. 6, 5, 4. Oke. Nah, untuk yang jari telunjuk itu aku fungsikan di tali ketiga, senar 3. Jadi kayak gini. Misalkan aku mainnya mau pakai jempol dan telunjuk, ya udah gini. Oke. Nah, untuk yang jari tengah sendiri itu aku letakkan di tali di senar yang kedua. Senar kedua. Untuk yang manis aku letakkan di senar 1. Nanti aku buat deh tulisannya di sini nih. Oke. Jempol untuk 6, 5, 4. Telunjuk untuk senar 3, tengah 2, dan kelingki jari manis aku letakin di senar pertama. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga ini kalian harus perhatikan, khusus untuk semua chord kecuali misalkan kecuali chord D, itu dia kalian harus perhatikan letak ujungnya di mana. Misalkan chord G ya, kita mainkan chord G. Chord G itu misalnya gini. Nih, ini kan chord G nih. Yang paling ujung kan senar 6. Letak untuk jari tengah itu dia di senar 6 kan, yang paling ini ditekan yang paling ujung. Kan gini nih. Kunci G ya. Ini yang ditekan paling ujung kan. Nah, itu kan bentuknya kayak gini. Chord G. Ujungnya itu di senar ke-6. Kalian harus perhatikan. Nah, senar 6 inilah nanti yang akan kita petik awalnya menggunakan jempol ini. Tadi kan jempol untuk memetik senar 6, 5, 4. Ini 3, ini 2, ini senar 1. Ingat, ini 6, 5, 4. Jadi kan ujungnya di senar 6. Udah pakai jempol metiknya. Oke. Nah, yang chord C ujungnya kan itu di senar ke-5, ya kan? Ini kan chord C nih, kayak gini nih, ya kan? Nah, dia ujungnya di yang 5. Udah, pakai apa berarti? Pakai jempol. Udah.
Oke. Nah, misalkan chord untuk chord E minor nih, E minor. E minor ujungnya di mana E minor? Ujungnya E minor kan di senar ke 5 ya. Ini yang paling ujung kan. Kan ini nih posisinya kan gini nih E minor. Ya kan? Ujungnya di sini. Ya udah, metiknya pakai ini. Oke. Jadi, setiap ujung chord itulah yang akan kalian petik awalnya. Oke. Kemudian untuk kombinasikan dia dengan senar yang lain. Senar selalu kombinasikan itu jempol, jari tengah dan jari manis. Selalu kombinasikan. Misalkan kayak chord G kan ujungnya senar 6. Mainkan di jempol. Jempol tadi senar berapa kita apakan? 3 2 1. Selalu jempol, telunjuk, tengah, manis itu selalu harus kalian pakai. Jadi gini, untuk chord G dia kayak gini. 6, ingat telunjuk, 3 tengah, 2 manis, 1. Jadi gini. Jadi itu semua chord baik yang mayor maupun yang minor kalian harus perhatikan ujungnya. Oke, karena dia berkaitan dengan petikan kita nanti. Tapi yang perlu kalian catat di sini nih, untuk chord D sendiri ini khusus banget dia nih ya dia sendiri kan dia di ujungnya itu tadi kan aku bilang perhatikan ujungnya. Jadi khusus untuk di D ini sendiri ya, untuk D sendiri aku tekankan untuk D sendiri itu kan dia ujungnya di senar ketiga ya. Ini kan bentuk chord D. Dia ujungnya di senar ketiga kan. Ini kan 6 5 4 3. Ini kan. Nih. Nah, tadi kan aku bilang mainkan jempol, telunjuk, tengah dan manis. Sedangkan dia ujungnya di senar ketiga. Nggak mungkin dong. Ini kan nggak mungkin gini kan. Jadi untuk D sendiri naikkan satu tingkat untuk yang ujungnya. Jadi dia kita petik pertama kali senar keempat, 3 2 1. Oke. 4 3 2 1. Oke. Jadi aku rasa itu gampang banget lah teman-teman, pasti udah bisa paham. Yang keempat, jadi yang harus kalian perhatikan itu adalah bagaimana cara kalian menselaraskan antara peletakan chord dengan kombinasi petikan atau melo yang akan kalian mainkan. Kan ada itu beberapa lagu atau misalkan contohnya kita buat lagu kebetulan kan ini untuk video tutorial lagu rohani ya. Jadi aku kasih lagu rohani kayak terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Nah, itu kan awal liriknya tuh dia misalnya kita pakai nada dasarnya tuh G. Kunci dasarnya itu nada dasarnya G. Nah, chord pertama kali dipakai kan G. Jadi nggak mungkin dong 6 3 2 1 6 3 2 1. Bisa sih, bisa. Tapi kedengarannya nggak romantis. Jadi bagaimana cara kita mengakalinya? Jadi kalau aku sendiri sih aku naikkan lagi. Jadi misalnya 6 3 2 1 1 2 3. Aku berlakukan untuk semua chord. Oke. Jadi yang aku bilang tadi itu berlaku untuk semua chord yang digunakan untuk lirik yang panjang. Ya, jadi misalkan kayak C itu ya. Misalnya gini. Panjang nih. Ya udah kalian naikkan. Jadi 5 3 2 1 1 2 3 5. Jadi dia pertama naik turun naik. Oke, langsung aja kita mulai ya. Contoh lagu 1 terima kasih Tuhan. Oke, langsung kita mulai.